Halo, sesi 1. Kita bakal coba preview hasilnya terlebih dahulu untuk kita belajar Python dari nol. Mulai dari setup sampai jadi seperti ini kita cobain ya. Programnya itu ada yang namanya main.py. Sederhana sekali buat kalian semua yang pemula, pengen mulai Python bisa mulai dari sini langsung studi kasus. Kita coba jalanin programnya. Main.py. CuiPy nama gamesnya cukup lucu memang CuiPy ya, dimana nanti CuiPy ini adalah sebuah maskot marmot kayak gitu yang bersembunyi di dalam sebuah goa gitu. Masukkan nama dulu Dea Afrizal misalkan. Halo Dea Afrizal, coba perhatikan goa di bawah ini. Ada 4 goa ya yang disediakan oleh programnya. Goa 1, goa 2, goa 3, goa 4. Menurut kamu di goa nomor berapa CuiPy berada? Pilih 1, 2, 3 atau 4. Kayaknya di 3. Coba. Kamu kalah, CuiPy bukan berada di situ tapi ada di gua nomor 4. Sekarang kayaknya dia ada di posisi nomor 1. Masih kalah, gua coba lagi. Kayaknya di posisi nomor 4. Selamat De Afrizal, kamu menang. Posisi CuiPy ada di gua nomor 4 dan pilihanmu adalah gua nomor 4. Sikat tutorialnya. Let's go. Cuy University semester 5. 2024 ya kan, udah nyampe kita ke semester 5. Sekarang di playlist Cuy University. Semester 1 HTML, CSS, semester 2 CSS dan library, semester 3 Node.js API, semester 4 Next.js, bikin cuy animalist, dan sekarang semester 5 karena voting JavaScript kalah, jadi pemenangnya adalah Python. Kita bakal belajar Python dari nol, pure dari nol. Di video ini adalah video sesi pertamanya, nggak tahu mau sampai kemana arahnya ini ya. Tapi yang jelas sesi 1 ini sungguh diperuntukkan untuk pemula terlebih dahulu, walaupun kita ada di semester kelima. Karena di Cuy University ini boleh loncat gitu loh. Jadi kalau misalkan lu baru ngikutin langsung semester 5 ya nggak apa-apa. Orang nggak bayar, kampusnya gratis. Tidak ada yang dibayar di sini, jadi ya udah. Mau ke semester 3 mah enggak, silahkan, nggak ada yang larang. Nggak ada yang naik kelas di semester sebelumnya, nggak apa-apa, langsung ke semester 5. Karena kita bakal start dari nol lagi. Ini cuma penamaan playlist doang ya. Semester 1, 2, 3, 4, 5 biar kece badai aja gitu ya, biar gobles lah. Kalau misalkan kalian pengennya yang berurutan gitu ya, proses belajarnya dari mana ke mananya itu bisa di channel lain tuh, banyak playlist yang memang udah disediakan khusus bagi lu yang mau belajar secara sistematis gitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 berurutan, materi per materinya ada. Kalau di gua lebih ke ininya aja, sepengennya sama sekebayangnya kita mau ngapain. Nah, kalau di semester 1 ini mau ngapain? Semester 1, sesi 1 ini mau ngapain? Sesi 1 semester 5 Python dari nol, mulai dari setupnya, karena gua rasa biar seru lagi, kita rame-rame lagi dari nol. Walaupun lu udah bisa juga, gua juga udah bisa sedikit. Kita mulai dari nol intinya ya, mulai dari setup sampai nanti di sesi mungkin target gua sampai 10 sesi untuk semester 5 Python. Lebih fokus di back end ya, berarti kita hari ini di semester 5 ini lebih fokus di back end Python. Target gua sampai sesi 10, minimal 1 minggu 3 pertemuan. Menarik. Minimal juga satu pertemuannya adalah 45 menit atau satu mata kuliah. Wah, gila, ini udah terlalu banyak berhayal. So, langsung saja kita setup dulu Pythonnya. Gua belum ada ya Pythonnya sama sekali. Kalian bisa cek, buka terminal CMD ya di Windowsnya, CMD. Nah, akan muncul seperti kayak begini sama mungkin ya. Buat yang belum pernah Python, kita make sure dulu bahwa kita sama-sama nggak punya Python. Verifikasi dulu, ketik aja py gini, enter. Py is not recognized, artinya belum ada Pythonnya. Atau Python bukan Python, oke? Enter. Nah, langsung kebuka ke Microsoft Store ya kan. Kalau ngetik berarti kita belum punya. Nih, langsung ini. Tapi gua nggak akan install yang versi Microsoft Store, kurang gitu. Nggak, ini close. Ataupun kalian ketik Python 3. Muncul kemana nih? Ke store lagi, berarti kita belum punya gitu. Baru tahu kan ya, bisa ngetik Python muncul ke store ya. Parah lu, gue juga sama kaget anjing, baru baru tadi tuh. Baru tahu bisa diketik Python langsung gitu ya. Oke, kita bakal coba download dulu dari website resminya Python. Langsung aja di sini ya. Linknya ada di deskripsi biar cepet kalau kalian nggak mau ngetik sendiri. Ini tinggal klik download Python yang versi 3.12.2 ya. 3.12.2. Oke. Klik aja ini.
Mana ya? Bentar. Mana ya? Oh ini nih. Windows installer yang 64 bit kalau gua, dan baca aja di sini recommended. Alright. Jadi gua bakal pencet download yang Windows installer 64 bit Windows recommended ini. Klik. Bam. Tungguin sampai kelar. Sambil sebat ya, nyantai ya, boleh ya. Kenapa Python Bang ya? Karena JavaScript kan kemarin udah ada lah ya. Dan gua belum memberikan suatu suguhan yang menarik di per-Pythonan. Jadi gue pengen bikin kalian bisa lebih fun dengan yang namanya Python. Walaupun sebenarnya nggak usah dibikin fun, udah fun sih pakai Python tuh, kayak sederhana banget, kayak lu ngobrol bahasa Inggris terus tulisin di sintaks tuh beres udah tuh kayak gitu. So gue bakal coba untuk bikin kalian lebih fun lagi dengan Python. Kalau dengan JavaScript kayaknya udah sering ya. Kita install aja nih, udah beres gua 25 MB-an, klik aja. Ini penting proses installnya ya. Browser gua close dulu. Terminal sih ya close aja. Ini penting nih. Ini nggak boleh beda nih. Ntar lu bertanya-tanya lagi. Sebelum pencet install now, ini pencet add Python exe to path. Oke, supaya apa? Supaya nanti Pythonnya itu bisa ada di segala directory dimanapun lu berada, lu bisa ngetikin Python di terminal. Kalau enggak, ntar ketika lu ngetikin Python di terminal kayak barusan di CMD, itu harus di directory tertentu tuh, nggak bisa tiba-tiba Python gitu. Nah, biar Pythonnya bisa berjalan secara global menyeluruh di seluruh sistem PC kita, dimanapun letak kita sedang membuka command prompt atau CMD, itu biar dia bisa dieksekusi Pythonnya pakai centang dulu add Python exe to path-nya. Ini use admin privilege when installing Python, nggak usah lah, langsung aja install now, klik. Dah, tungguin, ini mah gampang banget, tinggal kayak gitu doang. Ntar kita verifikasi lagi di CMD, terdeteksi atau enggak si Python yang udah kita install ini ya. Mane? Kenapa kalian pada suka Python ya? Kenapa ya? Katanya sih ini, di kampusnya semester 1 belajarnya Python. Wah gila, gokil. Kalau gua dulu semester 1 belajarnya Java pas kuliah. Di 2 kampus yang berbeda. Semester 1-nya Java, semester 2-nya C. Yang satu lagi semester 2-nya HTML CSS. Semester 3-nya ke framework. Waktu itu Code Igniter sama YII, framework PHP. Gitu. Oke, udah kelar ya. Apa kalau udah kelar juga? Sukses, tinggal close aja. Saatnya kita verifikasi. Buka CMD. Yap, ini dia CMD-nya. Kok gede banget sih CMD gua? Ketikin py spasi strip version. Enter. Gampang kan ya? Udah aman. Itu harus dicentang tapi yang tadi. Pad-padnya itu tadi. Jadi langsung Python 3.12.2. Sudah sama, baru sekarang kita bisa ngoding Python. Are you ready? Basic ya, sesi 1 dulu nih. Ada tugas nanti di ending nih, basic nih. Siap. Pertama kita bikin folder saja di bagian desktop sini. Folder new. Folder. Sesi. Oh enggak, Python dulu aja. Python. Cu University strip spasi Python gini boleh. Boleh. Atau Cu University semester 5 juga boleh, atau Python. Ya udah begini saja lah, boleh. Ini ya, klik 2 kali. Kita bakal bikin 1 biji lagi di sini ya. Ini di dalam folder Cu University Python ini. Kita bikin 1 folder lagi. Ini sorry kalau misalkan audionya rada berisik, ada suara anak-anak bermain kolam, bermain renang. Berenang di kolam, gimana sih? Udah ya, sini lagi, udah fokus aja. Kalau suara burung, suara guluduk atau suara petir apa, tolong dicuekin, kita fokus ke materi saja. Ini klik kanan lagi setelah kita klik Cu University Python-nya, ini foldernya di dalam Cu University Python, klik kanan, new folder lagi biar nanti rapih gitu ya. Sesi 1 gini. Sudah semuanya sama. Kelihatan kan? Nih gua gedein. Ini sesi 1. Klik lagi sesi 1-nya. Nah, disinilah tempat kita buka Visual Studio Code. Kita ngoding Python-nya pakai VS Code. Nggak pakai yang kayak di video gue sebelumnya itu PyCharm ya.
Waktu itu pakai PyCharm kalau nggak salah. Kalau sekarang kita maininnya VS Code aja. Kalau buat lu yang belum install VS Code, harus install dulu lah pastinya. Install dulu kayak tadi misalnya biasa. Lu perhatikan kalau ada bacaan add to pad gitu pas install VS Code tuh centang. Biar VS Code-nya bisa dibuka di mana-mana. Contoh ketika gua di dalam sesi 1 klik kanan, ini bisa open with code nih, ada muncul beginian. Kalau ketika lu udah install VS Code dan nggak muncul di klik kanan beginian, berarti lu pas nginstal VS Code-nya nggak pakai add to pad begituan. Nah, kayak gitu ya, gampang ya. Tapi kalau misalkan memang lu nggak muncul ini, terus kebingungan gimana, ya udah kita buka VS Code-nya manual di sini, VS Code, nih seperti biasa, buka. Muncul kayak XXX seperti ini, ada notif-notif apa ya, di XXX aja semuanya X. Perhatikan gua ada di posisi kiri sini ya, di bagian Explorer. Sini ada muncul tulisan Open Folder. Kita tinggal Open Folder aja, masuk ke bagian desktop tadi. Desktop ada Cuy University Python. Ada sesi 1. Klik lagi, udah. Pencet Select Folder. Gampang. Alright, masih gampang, belum ngoding kok. Select Folder. Masuklah ke sesi 1, ya kan? Nih, ciri-cirinya ada di sini. Close. Yang welcome ini X. Pertama kali kita bakal mainin Python dengan cara install dulu extension di VS Code-nya. Biar lebih yahut ngodingnya ya, biar gak kepusingan gitu. Pencet extension, nih menunya ada di 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini nih menunya nih, extension, tak. Cari di sini search aja yang namanya Python. Muncul ntar. Nah, ini nih. Python from Microsoft ya. Ini resmi dari Microsoft, klik aja. Bisa langsung install di sini atau install yang ini boleh, ketika lu klik ini muncul nih, woi Ereking. Oke, boleh. Lagi balap di jalan boleh. Rombongan. Tah, kedengeran nggak, boy? Nggak ya? Ya udah nggak apa-apa sih. Python install aja nih, klik tile. Ntar langsung install beberapa hal nih. 1, 2 sama yang debugger ini. Sama satu lagi yang mana entah dah. Ini install 2 biji, enggak 1 biji, ini otomatis keinstall juga yang Python debugger from Microsoft. Ada juga Python extension pack, ini kalau mau boleh ataupun enggak apa-apa. Untuk saat ini sih cukup lah ya, 2 biji ini dulu untuk saat ini. Ini deh 1 Python indent. Ini biar codingannya jadi rapih ya, biar ada spasi tab-tabnya lebih jelas nih. Coba perhatikan. Nah, biar lebih enak gitu, otomatis kita install ya, punyanya si Python indent Kevin Rose. Install. Sudah? Kalau udah close, kita back ke menu Explorer, klik, bikin satu file baru di sini. Tek, alright. Kasih nama main.py, extensionnya py. Enter. Kalau gambarnya nggak muncul gambar ular kayak punya gua, ya nggak apa-apa. Ini cuman gambar doang ya. Nggak usah pikirin, yang penting penamaannya sama, main titik py, nggak pakai spasi, nggak boleh. Jadi gini aja, main.py. Perhatikan, ketika kita bikin satu file di VS Code dengan nama main.py dan udah menginstal extension yang tadi namanya Python extension dari Microsoft, di pojok kanan sini, aduh boy, kealangan kamera gua, bentar. Gua awasin dulu kamera gua ya. Sebelah sini ya kamera gua. Kelihatan kan, masih kelihatan aman ya? Alright. Ini sebelah sini ada tanda run Python file, betul? Atau diklik ini boleh. Tuh muncul kayak begini. Ini biar jalanin sintaks Python kita. Kita cobain. Pertama kita munculin dulu output lewat Python. Print. Print ini untuk munculin ke dalam konsol layar kalian. Buka tutup, kasih string seperti ini, kayak ngoding biasa JavaScript. Ini gua pelan-pelan ya. Mohon maaf teman-teman yang udah bisa. Ini gua pelan-pelan, nyantai aja. Kalau kalian mau skip ke beberapa menu ke depan ya silahkan. Dicek aja di bagian timestamp, alright? Aduh, rambut gua berantakan nih, baru mandi belum nyisir lagi. Print misalkan Dea Afrizal kalau gua. Lu kasih nama lu siapa? Kayak gini ya. Print bla bla bla, nggak usah pakai titik koma bro, ini Python, oke, aman. Nggak usah pakai dolar, Python bro, aman, oke. Tapi spasi dan lain-lainnya itu harus diperhatikan, karena kalau enggak lu bakal kena error. Jangan lupa di save, pencet file,
save atau Ctrl S shortcutnya di Windows kalian ya, di keyboard kalian. Ctrl S aja biasain, Ctrl S gini. Kalau udah, pencet aja ini run Python file atau sekali yang ini doang bisa nih. Run Python file. Klik. Otomatis terbuka terminal dan mengeksekusi sintaks kita sampai muncul di sini tulisan Dea Afriza. Sudah sama sampai sini. Masih gampang kan? Gua sambil ngopi dulu. Ada error gak? Silahkan diperiksa dulu. Apa yang terjadi kok bisa memunculkan Dea Afriza ke dalam terminalnya? Karena tadi yang add to path itu membuat terminal VS Code kita ketika diklik ini ya, run Python file, dia bakal mencari lokasi Python bin-nya atau exe Python-nya ya, untuk mengeksekusi si file Python yang kita download tadi. Nih, masuk sini langsung python.exe. Apa yang dieksekusi adalah direktori kita yang ada di desktop Cuy University Python sesi 1 main.py. Ngerti nggak? Jadi ini tuh sama seperti kayak gini, Python main.py. Ini sama seperti ini. Kalau kita enter, bam, muncul Dea Afriza. Jadi ada dua metode cara runningnya. Mau pakai yang ini, boleh, atau mau kayak gini kayak gua langsung Python spasi main.py. Karena Pythonnya ada di add to path, jadinya nggak perlu kayak begini panjang. Kita bisa langsung Python atau bahkan kita bisa langsung kayak py spasi main.py, enter, buff, muncul juga. Jadi opsi terserah kalian mau pakai yang mana. Pakai yang ini bisa lebih cepat atau langsung ketik sendiri boleh. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngetik sendiri manual, nggak pakai pencetan ini, close dulu terminalnya, terus lu bingung misalnya ini terminalnya kayak gimana nih bang? Ya udah, pergi ke sini, ada yang namanya titik-titik terminal ya. Ini gua sebenarnya terlalu zoom in jadi dia muncul titik-titik. Kalau gue zoom out seharusnya tuh muncul terminal di sini ya. Gue zoom in lagi ya biar gede, biar enak. Titik-titik terminal, new terminal. Maka dia bakal langsung muncul seperti ini. Ini adalah command prompt yang ada di VS Code, sama kayak kita buka CMD gini. Tapi bedanya adalah kalau lu perhatikan CMD yang kita buka itu lokasinya ada di C user Dea ini. Tuh, lokasinya ada di sini. Lokasi CMD-nya. Kalau kita buka via VS Code, lokasi CMD-nya ada di user Dea desktop Cuy University Python sesi 1. Sehingga ketika kita ketik di sini misalnya dir, nah ketik dir, muncul direktori ini tuh mengandung main.py. Seperti itu. Jadi ketika mau eksekusi Python, karena Pythonnya udah di add to path, bisa pakai sintaks py kayak gini, spasi. Nama file Pythonnya apa adalah main.py yang ada di dalam direktori sesi 1. Main.py, boom, Dea Afriza. Gitu. Ini kalau running via terminal. Mau via yang mana guys? Enakan yang mana menurut kalian? Sudut pandangnya seperti ini kalau gue pribadi ya. Ini gue clear dulu, clear, kosong, mencet ketik clear kayak gini bisa jadi kosong. Otomatis di sini ada kayak PowerShell ataupun yang ini Python bekas kita tadi. Nih, yang bekas running sebelumnya pakai beginian. Jadi terminalnya bisa multiple di VS Code ya. Kalian bisa lihat sini ada Python, ada PowerShell. Kita bisa pilih-pilih juga mau pakai Git Bash atau pakai command prompt, Ubuntu, JavaScript, apalah di sini banyak muncul, terserah, sesuaikan dengan yang kalian suka. Intinya perbedaan yang terlihat di sini adalah ketika lu mainin pakai terminal manual py spasi main.py, itu langsung outputnya yang keluar tanpa ada aneh-aneh kayak begini nih. Kalau pakai debugger ini kan munculnya dan c bla 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 bla, hasilnya di sini gitu loh. Kayak nggak enak gitu ya. Tapi kalau pakai py tuh langsung seperti ini. Nah, ini ada tanda biru kayak begini, nggak tahu dah. Kalau yang py spasi main.py nggak pakai biruan. Kalau Python main.py ada biruan buletannya. Ini terminal kita yang satu lagi tadi yang open via titik 3 ini ya. Kita coba lagi py main.py. Sebenarnya bisa mencet tab biar lebih cepat ya. py mai, pencet tab di keyboard kalian ketika hurufnya mai doang gini, tab, langsung otomatis auto complete gitu dengan struktur dia sendiri supaya dia cari file yang namanya main.py. Lu enter. Ini birunya di sini entah kenapa gua nggak paham dah ini apa sih. Rerun command, oh bisa dinyalain lagi. Oke, jadi gua baru tahu sih. Mohon maaf nih.
Ini diklik, rerun command, langsung jalanin lagi. Ya lumayan bisa copy output, bisa oke. Good juga, baru tahu gua. Kita bakal pakai yang terminal aja mungkin. Ini gua clear dulu. Kalian bebas ya. Udah tahu kan sekarang mah hatam ya. Mau pakai yang kanan, mau pakai yang manual, terserah lu. Sekarang tugas berikutnya adalah, bukan tugas sih, penjelasan berikutnya seputaran variabel dulu aja ya. Pertama kita bikin dulu welcome message lah biar seru gitu. Gua bakal pakai bintang di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Print lagi 1. Atau mau copy aja ya biar cepet. Terserah kalian deh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bintang. Nah, kayak gini. Ini biar cantik-cantik dulu aja. 1 2 3 4 Dea. 1 2 3 4. Alas ya boy, nama gua kurang 1 ya. Gimana ya? Gini aja deh. Anjir, Dea dah gini. Udah gini dulu. Coba-cobain ya. Jadi boleh printnya multiple, print ini untuk mencetak ke layar. Kalau sudah tinggal di PY, kelihatan nggak? Main.py, gini boleh enter. Dea seperti ini. Terserah, bikin yang bagus terserah kalian nih biar bagus lah kayak gini nih. Misalkan dibintangin banyak ini, ting 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 ting. Lucu juga kan? Ting 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 ting. Gini-gini dulu aja awal mah, tenang aja boy. Fungsi enggak? Py main.py. Nah, Dea sudah sama. Kita bikin variabel di atas sini. Nama sama dengan kasih string Dea Afrizal. Nah, ini variabel nama. Terus di sini misalkan usia sama dengan 10. Oke, pemanasan dulu nih sebelum ke studi kasus. Nama ini formatnya string, tipe datanya. Usia ini tipe datanya integer. Nomor lah, nomor. Kalau angka kayak beginian itu nggak perlu pakai kutip 2 seperti ini. Cukup langsung polos aja kayak gini. Ini perbedaan tipe data. Ini untuk kata-kata, paragraf, apa kayak gitu pakai string begini. Termasuk juga yang di print keluar ini adalah bagian dari string ya. Kalaupun lu masukin di sini angka 10, 20 ya tetap itu juga kehitungnya adalah string. Kecuali yang ini. Kalau lu print di sini, cara manggil variabel yang ada di sini ya. Print usia. Artinya kita bakal ngeprint variabel usia yang mana nilai dari usia itu adalah sama dengan 10. Jadi yang bakal keluar ke layar itu adalah jawab. Pasti tahu. Betul. Angka 10-nya yang bakal keluar ke sini. Ini sama dengan kayak begini. Sorry. Ini tuh seperti ini. Tah. Ini dengan ini tidak ada beda. Hasilnya akan sama. Mau coba? Boleh. Nih. Print usia, print 10. Kita cobain. Clear dulu. Clear ya. Py main.py. Enter. 10 gak ada beda. Terus buat apa variabel bang? Supaya bisa menampung nilai. Ya tahu bang. Tapi buat apa bang? Buat memudahkan kita. Susah banget aja. Buat memudahkan kita. Memudahkan ya. Memudahkan. Mohon maaf nih. Gue belum sarapan lagi. Buat memudahkan kita dalam memanage data. Kalau bagi gua sih itu. Variabel untuk memudahkan developernya memanage sebuah data dari proyekan yang dia kembangin. Kalau tanpa variabel capek developernya. Ntar lu bakal ngerti sendiri kenapa variabel itu adalah nomor 1 di dalam sebuah sintaks. Pasti ada variabel. Kalau enggak ada variabel, rasanya sangat sulit gitu loh. Contoh Misalkan di sini gua ngeprint angka 10 sebanyak 10 kali. 1 2 3 4 5 6 seperti ini. Ini sebenarnya udah pernah gua share juga di materi yang sebelumnya, tapi barangkali ada yang baru nonton ini langsung gitu, kita coba jelasin lagi sedikit. Keenakan dari variabel ya.
Sini gua mencetak ke layar sebanyak 1 2 3 4 berapa kali gitu kita coba run py main.py. 1 2 3 4 5 6 7 7 kali 10 ya. 10-nya ada 7 keluar ke layar langsung kayak gini. Terus misalkan bos gua nyuruh Dea ganti dong, nggak mau 10 pengen 7 semuanya. Oke, siap Bapak. 7 7 7 7 gini kan gampang kan? 7 7 7 gampang. Run lagi Dea. Oke Bapak, siap. Laksanakan enter. 7 7 7. Kalau pakai variabel, taruhlah di sini nomor misalnya. Nama variabelnya nomor. Nomor ya. Awalannya nih. Tem 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 tem. Deklarasiin di sini variabelnya di atas. Woi Mang Bakso. Kayak beduk ya sih Mang ya, panjang banget teng-teng-teng-teng-tengnya. Nomor sama dengan 10 misalnya atau 2 dah. Save. Oh enggak 2 bahaya. Dekat ke pemilu sekarang. Nomor 5 nih. Kita run ya, clear dulu py main.py. 5 ada yang nggak mau 5, pengen 10. Oke. Yang diganti adalah bukan masing-masing ini. Ini udah ngarah ya, ini udah ngarah ke variabel yang kita punya. Artinya nilai dari setiap print yang ada di sini adalah nilai dari variabelnya, yaitu variabel nomor. Nomornya 5 pengen jadi 10 ya udah, ganti aja 1 biji di sini, nggak perlu satu persatu di sini, lu running lagi. Running deh, siap Bapak yang mulia. py main.py enter 10 10 10. Ganti lagi 12, boleh running lagi deh, siap 12. Itu salah satunya. Oke, jadi cukup jelas untuk variabel sebagai penampungan data sementara. Ini gua hapus lagi dan kita lihat ke sini. Save. Sekarang kita main print dulu aja dah. Sebelum studi kasus ya, karena studi kasusnya nanti di menit berapa mungkin. Ini biar lu gampang ngerjain soal dan tugas yang bakal gua kasih nanti ke depannya. Untuk ngeprint di Python tuh ada banyak cara ya. Setidaknya ada 3 yang gua tahu. Mungkin sisanya lebih banyak lagi tapi gua nggak tahu. Gua taunya 3 dan gue juga lagi belajar sama. Jadi sekaligus kita belajar bareng. Ini cara pertama ngeprint. Cara yang kedua ngeprint bisa seperti ini. Print. Kasih string kayak gini yang cuman satu, apa ini disebutnya ya, kutip satu tapi sebanyak 3 kali. Nih ini 3 biji ya, terus lu spasi 3 biji lagi, 1 2 3. Nah ini bisa di tengah-tengahnya sini adalah isinya. Contoh isinya adalah ini isi, alah kamera gua mati woi aman ya. Ini isinya pakai quotes, single quotes 3 biji, single quotes 3 kali. Coba run ya, clear dulu py main.py. Ini isinya pakai single quotes 3 kali itu. Sama aja muncul juga keluar pakai 3 gini. Cuman bedanya apa? Kalau pakai 3 begini, ini lu bisa enter dan enternya bener-bener kepake nih. Ini rapihin misalnya seperti ini ya. Ini kan segini dimulai dari sini nih berarti. Dimulainya dari sini nih. Thread. Jadi ini ke tab ikutan. Misalnya gue enter lagi, x di sini. Ini bakal keikut ke apa namanya? Kecetak juga keluar gitu. Kita coba clear py main.py. Jangan lupa di save dulu, Ctrl S enter. Nih, ini isinya single quotes, ini x. Begitu. Kalau yang ini bagaimana Bang? Nggak tahu deh, gue belum pernah nyoba. Rusak tuh, nggak bisa. Tuh nggak bisa, merah, nggak boleh ya. Jadi nggak bisa kalau pakai yang double quotes gini, nggak bisa. Kalau pakai yang triple kutip, triple single quotes, anjay, ini baru bisa nih kayak beginian. Dan bahkan kita bisa manggil variabel kayak tadi di sini, enak. Contoh, pengen masukin nama Dea ke sini ya. Contoh, nama saya adalah. Nah, kalau pakai metode print yang inian, panggil nama variabelnya nama nggak muncul. Dicetak juga bahkan malah kayak begini, main.py. Tuh, malah jadi nama. Padahal ini variabel nama pengen kita panggil. Nggak bisa seperti ini. Harus kayak begini misalkan. Plus nama. Gini. Jadi, kalau pengen manggil variabel ke dalam sebuah print, bisa pakai plus dasarnya nih awalnya. Tapi nanti dia bakal ada di ending dari setelah bintang-bintang ini. Kita coba.
py main.py enter. Tuh, bintang 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 bintang, bintang 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 Dea Afriza. Kalau kita kasih spasi di sini, run lagi. Bintang 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 spasi Dea Afrizal nih, spasi plus Dea Afrizal. Variabel nama mengandung isian Dea Afrizal. Gitu. Kalau pengen di tengah gimana, Bang? Nah, ini berarti seperti ini, Pak. Susah sih memang ya. Bentar heula, gue juga bingung. Gini kita akalinnya. Berarti bintang-bintang spasi-spasi plus nama bisa di plus lagi, plus spasi string lagi, bintang-bintang lagi. Kasih gap kayak begini. Nah, ini bisa nih kayak gini. Kita coba run ya. py main.py. Tuh, bintang-bintang nih, bintang-bintang spasi Dea Afrizal. Ya kan dari variabel nama nih di atas kan penampungan sementara. Jadi yang dicetak ini sama dengan masuk ke sini gini. Pem. Nah, sama dengan kayak gitu. Nama Dea Afrizal plus spasi ini spasi bintang-bintang. Bintang-bintang sama. Gitu. Nah, untuk si single quotes yang 3 biji ini kita bisa tambahin F dulu di depan sini, F untuk format ya. Nama saya adalah pengen panggil variabel nama, kasih buka kurawal kayak gini ya. Buka kurawal dan di dalamnya isi pakai nama variabelnya apa. Sini nama variabelnya nama misalnya. Terus lu pengen enter. Dan usia saya buka tutup kurung kurawal, panggil variabel usia gini. Nama saya adalah dari variabel yang ada di atas nama dan usia saya adalah usia dari variabel yang ada di atas. Jadi kalau kita save dan kita coba run py main.py enter. Nama saya adalah Dea Afrizal dan usia saya 10. Alright. Ini tabnya kepake nih, tab. Kalau lu pengen back kayak gini, back aja. Nah, ini perbedaan format ya. Clear, run lagi. Nama saya adalah Dea Afrizal. Ini sekarang udah menjorok ke kiri. Enak pakai yang ini atau pakai yang ini? Ini tergantung ya. Tergantung lu ngeprint kayak macam gimana gitu. Kalau pengen pakai print yang ini tanpa plus 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 gini bisa kita pakaiin F kayak tadi. Kita coba format yang ini ya. Ini kan tadinya kayak begini. Kita kasih F di depan. Setelah bintang sini kasih spasi, kurung kurawal, nama. Begini, bisa. Coba run lagi. Jadi F itu untuk memformat, sorry clear dulu, run, bam, Dea Afrizal, bisa. Bintangnya kurang nih kayaknya, mohon maaf, segini deh. Cukup gak? Kurang lagi kayaknya nih. Gini deh. Sebenarnya ada caranya nih biar lebih enak dan langsung ini, langsung sejajar. Waduh salah lagi, ini 2 biji aja. Yuk rapihin serapih mungkin nih, kurang 1. Silahkan masing-masing dirapihkan. Nah gue udah pas nih. Udah pas banget nih. Bem. Ya gue udah pas banget ya. Dea Afrizal. Gimana yang kalian? Sudah sama? Sudah pas? Supaya kita bisa nyambung ke studi kasus yang kita bakal buat di sesi 1 ini, kita hapus yang usia. Dan untuk nama ini kita ganti, hapus aja. Kita bikin welcome message. Jadi kasih di sini welcome underscore message. Di dalam penerapan penamaan variabel itu nggak boleh pakai spasi ya. Kalau 2 kata, satu innya pakai underscore. Tanpa underscore pun nggak apa-apa, gini bisa. Cuman jadi susah dibaca, bener? Ataupun pakai huruf gede kayak gini. Ini biasanya diikutin bersama sama semua orang gitu. Sebenarnya bukan rule sih. Ya lebih kenyamanan bersama aja gitu. Jadi ada standarisasi di mana kalau ngoding Python tuh kalau ada 2 kata lebih enak pakai underscore di sini kata berikutnya gitu. Kalau di JavaScript welcome kata keduanya adalah huruf gede awalnya diikutin dengan lanjutan katanya. Gini, ini JavaScript, yang ini Python. So untuk kedepannya kalau lu misalkan mau bikin sebuah variabel dengan penamaan yang panjang, yang 2 kata, 3 kata itu diikuti underscore di antara masing-masing katanya. Contoh yang welcome message ini. Welcome message-nya misalnya mau apa? Kasih sama dengan string Cuy Pai Games. Ini boleh. Welcome to Cuy Pai Games gitu boleh. Welcome to Cuy Pai Games.
Ini udah nggak relevan lagi untuk print yang nama karena ini bakal rusak, variabelnya nggak ditemukan ya. Nama is not defined alias nggak ada. Jadi kita harus replace atau tukar yang tadinya nama ganti pakai welcome message. Ketik aja di sini welcome dan langsung muncul sugestinya welcome underscore message. Nggak boleh typo, kalau typo itu nggak akan kedeteksi. Jadi kalau ngoding itu sebenarnya ngelihat ke atas atau ke bawah. Kita lihat aja nih udah sama atau enggak kayak gitu. Save, kita coba run lagi. Ini gua tarik ke atas biar lebih enak. Py main.py. Bam. Welcome to CuiPy Games. Udah sama. Sesuaikan bintangnya biar lebih Yahut lagi. Mungkin segitu. Mungkin segini. Coba kurang 1 gua. Mau pakai bintang, mau pakai sama dengan, terserah kalian. Seenaknya aja. Alright. Ini dia punya gua. Welcome to CuiPy Games. Namanya CuiPy sesuai dengan nama kampus kita, Cui University. Nah, kalau misalkan kalian pengen mematikan eksekusi perintah ini kan setiap baris adalah sebuah perintah ya untuk komputer supaya mengeksekusi apa yang kita coding di sini. Pengen matiin yang ini misalnya nggak mau dimunculin ke layar, itu kalau nggak mau di delete kita bisa pencet Ctrl// di keyboard kalian ketika kursor kita berada di baris yang nomor berapa. Di sini kan ada nomor 1 2 3 4 5. Misalnya baris nomor 3 ini pengen kita matiin, pencet Ctrl sama slash yang ada di keyboard kalian. Bep, gitu. Atau Ctrl tanda tanya lah kalau kalian bingung, tanda tanya slash yang ada di situ tuh di keyboard sebelah alah pusing lah itu tuh di situ, ntar gue tunjukin di layar dah. Nih langsung kebentuk jadi abu-abu kalau di Go warnanya. Kalau warna fontnya berbeda ini nggak usah dipusingin ya. Harusnya sih kalian pun ikut berubah warnanya. Kayak gini juga jadi abu-abu. Tapi kalau misalkan enggak, ciri-ciri ini adalah sebuah blok program yang tidak akan dieksekusi adalah pakai pagar di awalnya untuk Python. Jadi dia nggak akan dikeluarin ke output. Kita coba. Kalau di sini kan kayak gini outputnya. Ketika kita modifikasi pakai pagar untuk yang bintang pertama, py main.py itu langsung welcome CuiPy Games tanpa ada bintang yang pertama. Kalau yang kedua bintang yang kita matiin, Ctrl// ini juga sama, maka akan langsung sini. Dan kalau dimatiin semuanya, ini kasih pagar contohnya di sini pagar kayak gini, langsung abu-abu. Save, jalanin lagi, clear dulu ya, nggak akan muncul apa-apa. Kita buka lagi semuanya, delete aja, atau pencet Ctrl// di area yang mana yang mau kalian buka. Kita save lagi, kita run lagi, balik lagi semula. Itu untuk sebutnya komentar program. Oke, komentar program. Untuk ke studi kasus yang kita punya, belajar dulu if else sedikit. Mari kita coba eksekusi di sini. Misalkan sini kita punya nomor underscore saya sama dengan 2 misalnya. Enggak deng, 4. Oke, nomor saya 4. If else itu fungsinya untuk memvalidasi ketika apa maka gimana gitu. Atau gimana ya, misalkan jika kamu cinta dia maka kamu akan menembaknya. Nah itu adalah if else. Jika kamu tidak cinta dia, kamu tidak akan menembaknya. Nah itu adalah if else. Jadi di program juga sama seperti kehidupan nyata, ada sebuah deklarasi di situ untuk menyatakan sesuatu dan gitu. Ya dan enggak gitu loh ya. Kita bakal coba if, kita mulai dari if. Bahasa Inggris if adalah jika ya kan. Jika spasi nomor underscore saya alias jika nomor saya, variabel nomor saya ini sama dengan. Nah, ini bingung nih sama dengan apa nih? 4.2 ini artinya jika nomor saya bernilai 4. Kenapa nggak pakai sama dengan, Bang? Error kalau pakai sama dengan doang. Harus 2 kali karena ini kita ngasih tahu bahwa kita mau compare gitu. Kita mau komparasi apakah variabel nomor saya ini nilainya sama dengan 4 atau bukan. Ini sama artinya dengan kayak begini. Nih gua contohin dulu di sini ya. If nomor underscore saya sama dengan 4 kan gini ya sintaksnya. Ini tuh sama dengan kayak gini. If 4 sama dengan 4. Sekarang gua tanya, apakah 4 adalah nilainya 4? Pasti benar. Artinya jawabannya true. True itu benar atau iya. Oke, kalau enggak itu false. Ini simpelnya kayak gitu. Jadi di program ini kalau nomor saya bernilai 4,
yang udah pasti di atas ini 4, maka kita cetak sesuatu, enter di sini, maka dia akan menjorok ke tengah sini kursor kita, betul? Sama ya. Ini adalah disebutnya indentasi. Di Python, indentasi itu sangat penting karena kalau enggak dia bakal error. Jika nomor saya 4, maka apa yang akan kita lakukan? Maka apa yang akan kita lakukan? Kita mau mencetak keluar print, kasih string aja. Yes, bener. Nomor saya mah memang 4. Ini. Kita coba save. Bentar. Kita coba run. Udah cukup segini aja, save dan kita coba run. Clear dulu. py main.py enter. Yes, bener nomor saya mah memang 4. Kalau variabel nomor sayanya bukan 4 nilainya, gue ganti jadi 10 misalkan di sini. Validasinya kita harus baca lagi. Jika jika nomor saya yang mana saat ini adalah nilainya 10 sama dengan 4, artinya apakah 10 sama dengan 4? Tidak. Maka ini tidak akan berlanjut, tidak akan dieksekusi sama programnya. Kenapa? Karena itu masuk ke pengecualian namanya. Yang namanya adalah else kalau di bahasa pemrograman. If adalah jika, else adalah tidak. Jadi kalau kondisi, ya ini disebutnya kondisi. Kondisi pertama di dalam if ini, nomor saya sama dengan 4 itu benar nilainya atau true, itu disebut tipe data boolean. Boolean itu nilainya true atau false. True adalah iya, false adalah tidak. Ketika kita baca jika 10 sama dengan 4, berarti itu false. Nggak akan menjalankan yang ini. Menjalankan yang lainnya. Tergantung kita ngoding lagi atau enggak. Karena kalau enggak, gini doang, tidak akan ada yang dieksekusi berikutnya. Kita coba nyalain lagi. Cuman sampai sini doang. Ya kan? Nggak ada nih. Yes, bener nomor saya memang 4 tuh nggak ada. Karena nomor saya itu bukan 4. Nomor saya adalah 10 gitu. Jadinya tidak dijalankan nih si perintah printnya. Nah, pengecualiannya kita bisa tambah yang namanya else, di mana sejajar dengan if. Posisinya harus sejajar dengan if di sini. Else. Begini ya. Titik 2, enter. Di sini lu lakukan sesuatu apa? Jika nomor saya sama dengan 4, ya berikan perintah ini, ya. Memunculkan benar nomor saya memang 4. Tapi jika tidak, ini artinya tapi jika tidak atau tapi di luar dari kondisi yang ada di atas, kita mau ngelakuin apa? Gua pengen print bukan 4 ternyata misalnya. Udah gini aja, kita coba run lagi. py main.py. Bukan 4 ternyata. Udah cukup paham gak sampai sini? Karena nomor saya nilainya 10, yang jelas 10 itu tidak sama dengan 4. 10 itu beda angkanya sama 4, udah jelas ya. Maka print yes bener nomor saya memang 4-nya nggak akan dieksekusi. Karena nggak sesuai ini kondisinya. Dia bakal loncat ke sebuah pengecualian yang mana sintaksnya ada di dalam else. Else, pengecualian, maka printnya adalah bukan 4 ternyata. Akan selalu masuk sini. Kecuali kita ganti lagi nilai nomor saya jadi 4. Save. Sekarang 4 adalah sama dengan 4, yes or no? Yes alias true. Maka yang dieksekusi ini dan berhenti di sini. Tidak akan masuk ke else. Langsung else-nya kayak nggak ada aja gitu. Karena ini udah matching. Kita cobain. Yang ini outputnya yang mana? Silahkan di kolom komentar teman. Atau di dalam hati aja lah, nggak usah ngomen lah biar fokus ya. Kalau kayak gini yang keluar yang mana? Yang baris 10 atau baris 12? Gua sambil sebat dulu. Yes, bener banget. Jawabannya adalah yang keluar yang di dalam if baris 10. Karena dia matching. 4 dan 4 itu sama. Coba running. Yes, bener nomor saya mah memang 4. Dah, that's it. Untuk if else cukup sampai sini dulu. Pusing? Enggak kan? Aman ya? Cukup mengerti ya? Kayak gitu. Nah, bebas mau kasih else atau enggak terserah lu. Yang penting kalau udah if, ya mau ngapain gitu loh. Jika apa maka apa kan, kalau udah jika pasti ada makanya. Misalkan jika dia pergi ke pasar, udah aja gitu ceritanya kelar gitu ya. Lah terus kenapa gitu kalau dia pergi ke pasar? Jika dia naik kereta, udah aja ceritanya berhenti. Loh nggak bisa, kan harus ada makanya. Jika dia naik kereta dari Bandung ke Jakarta, maka waktu yang ditempuh adalah. Jika dia naik motor, waktu yang ditempuh adalah gitu-gitu. Tapi jika
dia tidak naik kereta, nah itu tuh else tuh ya. Jika dia naik kereta ke Jakarta maka 3 jam, jika tidak maka 10 jam misalnya. Itu adalah jika dan maka, sama kayak kehidupan nyata. Kalau lu pergi ke mall sekarang bakal hujan. Kalau lu nggak pergi ke mall sekarang nggak akan hujan. Itu jika dan maka, sama kayak kehidupan. Aman ya, materi if else sederhana ini cukup aman, mantap. Kita bisa lanjutin lagi. Oke, ini gua hapus dulu untuk nomor saya. Materi berikutnya sebelum ke studi kasus adalah sebuah inputan. Kayak gini, ini gua clear dulu. Supaya user, pengguna aplikasi ini bisa mengetikkan sesuatu dan kita bisa tangkap nilai yang diketik sama si user, itu pakai yang namanya input di sini bisa. Input ini bawaan dari Python-nya. Ini adalah sebuah function nih. Gambar kotak kubus seperti ini adalah function. Jadi lu bisa buka tutup kayak gini untuk function. Input ini bawaan dari sononya, nggak perlu tanya gua dari mana sumbernya, dari Python. Buka tutup untuk apa? Ya untuk user input. Kita coba masukkan nama Anda. Titik 2 spasi. Ini kan udah welcome lagi. Udah welcome message nih. Muncul inputan nanti ke layar, masukkan nama Anda. Kita cobain di sini. Bam. Welcome to Cuy Pai Game. Masukkan nama Anda, Dea Afrizal. Enter. Udah, Anda programnya kelar. Kenapa kelar? Ya karena di sini cuman inputan doang, udah gitu. Udah sama. Yang penting muncul dulu nih, masukkan nama Anda siapa. Supaya si sistem itu tahu nama yang diketikin sama usernya siapa, itu kita tambahin variabel. Tampung inputan ini ke dalam sebuah variabel supaya sistem bisa tahu bahwa sebelumnya itu ada user yang ngetikin namanya dia, kita rekam ke dalam sebuah variabel. Jadi dicatat sama sistem gitu. Biar dia tuh punya data. Oh, sebelumnya tuh ada yang ngetikin apa nih? Dea Afrizal ternyata. Oke, kita cantumin ke dalam RAM, nanti bakal di-outputin lagi sama kita gitu. Kita clear dulu ini. Masukin ke dalam variabel si inputan ini ya, di sebelah kiri, variabel tuh selalu sebelah kiri. Kasih nama aja misalkan nama underscore user. Sama dengan input masukkan nama Anda. Nah, ini kalau dibaca inputan akan muncul ke layar. Dan setelah user yang input, maka apapun yang diinput sama user bakal masuk ke dalam sebuah variabel penampungan data sementara bernama nama underscore user. Jadi kalau sistemnya pengen ngeluarin nama usernya lagi, itu tinggal panggil variabel nama user. Kita cobain. Print sini nama underscore user. Langsung aja kayak gini. Untuk saat ini kita coba running dulu. Masukkan nama Anda, Dea Afrizal, enter, bam. Langsung muncul Dea Afrizal. Coba sekali lagi. Pakai nama yang berbeda ya. Clear dulu. Tadi Dea Afrizal kan. Sekarang udah otomatis sistemnya tahu sendiri. Misalkan namanya Mang Dadang. Enter. Muncul Mang Dadang. Nah, karena apa? Karena apa yang diinputkan ditampung ke dalam sebuah variabel bernama nama underscore user. Sampai sini cukup paham. Kalau pengen ini dimodifikasi, halo, selamat datang, bla bla bla. Lo bisa kasih di sini F kayak tadi, kasih string. Ininya bungkus ke dalam kurung kurawal. Halo. Gini. Halo. Yang di dalam kurung kurawal adalah variabel. Sisanya adalah teks biasa kayak lu cetak bintang keluar kayak gitu-gitu sama. Kalau kita run lagi. Py spasi main.py enter, masukkan nama Anda Lutfia, enter. Halo Lutfia, that's it. Cukup mudah dipahami. Variabel nama underscore user sudah menampung apa yang diketikkan sama usernya untuk yang ini. Masukkan nama Anda. Oke, kita lanjutin programnya. Sekarang kita tambahin di sini untuk mulai langsung ke studi kasusnya sedikit demi sedikit. Halo nama user, coba perhatikan goa di bawah ini, goa di bawah ini. Nah, untuk nge-enter kalau pakai yang string 2 kayak gini, kan nggak bisa di gini ya. Misalkan kita taruh di sini misalnya X kayak gini ya. Kita coba ke enter atau enggak nih. Tuh, dia nggak bisa ya, rusak ya, nggak boleh, bla bla bla. Jadi kita bisa ganti biar pakai enter biar lebih enak. Double quotes-nya ganti jadi 1, 2, 3. Yang terakhirnya juga 1, 2, 3.
Ini kalau kita masukin XXX di sini akan aman. Kita coba run lagi. Tuh. Dea misalnya. Nih XXX ada masuk. Aman betul? Ini pengen rapi, enter dulu. Backin. Nah, seperti ini. Halo, nama user. Coba perhatikan gua di bawah ini. Kita bikin gua-guaan ceritanya. Satu. Terserah lu bentukannya mau kayak gimana. Gua pengen kayak gini. Nah, ini pakai, ya terserah kalian di keyboard kalian lah. Ini pakai yang di keyboard tuh ya, yang di bawah backspace tuh. Terus ini underscore, ini kayak gini, ini gini lagi. Ya ini cuman gambaran aja, visual aja gitu loh. Kita print satu biji lagi di sini. Print menurut kamu di mana CuiPy berada? Atau menurut kamu di goa nomor berapa CuiPy berada? Tanda tanya. Save dulu aja, kita coba run ya. Segini sintaksnya. Ini di close gak apa-apa nih. Ini bisa close, terus kalau pengen buka lagi terminal bisa titik 3 atau pencet Ctrl backtick. Backtick tuh yang ada di sebelah angka 1 di keyboard kalian. Ctrl dan ini tuh langsung muncul lagi. Kita coba run lagi ya. Clear dulu. py main.py. Masukkan nama Anda Deafrizal. Halo Deafrizal, coba perhatikan gua di bawah ini. Menurut kamu di goa nomor berapa CuiPy berada? Nah, nanti kita bakal disuruh milih di manakah si CuiPy itu berada. CuiPy itu anggaplah marmotnya. Ada di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Supaya lebih enak biar usernya tahu, kita kasih opsi pilihannya di sini biar user tahu harus ngetikin apa gitu ya. Menurut kamu di goa nomor berapa CuiPy berada? Tanda tanya, sebelahnya kita kasih opsi pilihan kayak begini. 1 atau 2 atau 3 atau 4. Ini cuman biar user tahu aja gitu loh. Coba running lagi ya. Udah cukup jelas ini, kelihatan kan? Aman kan? Coba running lagi. Dea. Nih. Halo Dea, coba perhatikan gua di bawah ini. 1, 2, 3, 4. Menurut kamu di gua nomor berapa CuiPy berada? 1, 2, 3, 4. Mau yang mana? Ntar usernya ngetik 3 berarti apakah CuiPy ada di gua nomor 3? Kalau ada nanti selamat kamu menang. Kayak gitu-gitu. Nah yang ini menurut kamu di goa nomor berapa CuiPy berada? Ini kan kita ngasih user kesempatan untuk menginputkan nilai gitu. Antara 1, 2, 3, atau 4. Jadi bukan pakai print tapi pakai apa untuk tadi nginputin user? Pakai input sama kayak gini. Ganti printnya jadi input. Biar user ngetikin angka berapa kira-kira menurut dia nomor goa yang CuiPy berada saat ini. Sebelah inputannya kita masukin variabel kayak tadi. Nama variabelnya bisa pilihan underscore user sama dengan input bla 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 kayak gini. Ini gua miringin dulu biar enak. Gini dulu ya. Ini bisa pencet Ctrl B untuk munculin sidebar yang ini, Ctrl B. Gua awasin ya biar kelihatan ini panjang. Kalau misalkan lu merasa ini melebar ke kanan sana nih, jadi ada scrollnya gini, kan? Terlalu panjang sintaksnya, lu bisa pencet Alt Z di keyboard. Otomatis sintaksnya bakal turun dan gak ada scrollnya lagi. Alt Z. Tapi untuk saat ini gue bakal ilangin sidebar biar dia pas kayak gini. Oke. Kita punya variabel pilihan user, kita punya variabel nama user. Oh ini kurang spasi, di sini harusnya kita kasih spasi, set biar lebih enak. Kita udah tampung pilihan user ke dalam sebuah variabel yang namanya pilihan user dan kita bisa dapetin nilainya berarti. Kita print dulu nilai yang dipilih sama user itu berapa. 1, 2, 3, atau 4. Print. Kasih F untuk format biar bisa masukin variabel ke dalam output ya. Pilihan kamu adalah kasih buka tutup seperti ini. Pilihan user. Oke, ini ada yang nggak konsisten di sini. Kita bilangnya menurut kamu. Kamu di sininya Anda. Nih, masukkan nama Anda. Andanya ganti jadi kamu dah. Masukkan nama kamu. Coba perhatikan gua di bawah ini. Menurut kamu di gua nomor berapa CuiPy berada? 1, 2, 3, 4. Pilihan kamu adalah dari variabel pilihan user. Kita coba save dan kita coba jalanin lagi. Buka terminal. py main.py enter. Wes, typo. Mohon maaf. py main.py enter. Masukkan nama kamu Deafrizal. Halo Deafrizal, coba perhatikan gua di bawah ini. 1, 2, 3, 4. Menurut kamu di gua nomor berapa CuiPy berada? Ini kita ketik 4 atau 3 misalnya. Deng. Pilihan kamu adalah 3. Nah, sudah sama semuanya sampai sini.
Pilihan kamu adalah 3 dan ini kurang titik 2 kayaknya biar lebih enak. Spasi. Nah gini. Sekarang sistemnya udah tahu pilihan dari user. Itu berapa nilainya, angkanya ya, nomor berapa di dalam gua yang kita punya, guanya 4 biji. Terus kita udah punya nama user juga gitu loh. Nah, yang belum kita punya adalah si cuy pai-nya. Itu ada di mana? Kan belum ada, kita belum punya cuy pai. Kita belum punya si maskotnya nih. Maskotnya kita bikin dulu lewat variabel di sini. Cuy pai sama dengan, nah gini boleh. Kita langsung deklarasiin aja posisi cuy pai-nya. Nah, penamaan sebuah variabel itu lebih bagus sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan isinya tuh apa nilainya. Karena kita mau menentukan posisi cuy pai itu ada di nomor 1 2 3 4, berarti nilainya kan 1 2 3 4 ya. Itu angka dan itu adalah sebuah posisi dari si cuy pai. Jadi namanya jangan cuma cuy pai tapi kita kasih cuy pai underscore position. Position. Sama dengan saat ini taruhlah kita bikin manual dulu, cuy pai-nya posisinya ada di nomor 2. Jadi ketika nanti pilihan usernya 2, maka cuy pai-nya ketahuan. Karena cuy pai saat ini ada di posisi nomor 2. Nah, cara menentukan bahwa usernya berhasil menebak atau enggak adalah pakai materi yang tadi, yaitu if else. Bagaimana bikin if else-nya? Sederhana begini. Cuy pai position udah kita taruh di 2 angkanya. Sini ada 4 gua. Cuy pai ada di gua nomor 2 di sini. User milih dan kita bisa dapetin nilai usernya, nilai pilihan usernya. Mau 2, mau 3, mau 4. Berarti logikanya adalah supaya user bisa menang, kondisinya adalah cuma ketika posisi si cuy pai sama dengan pilihan user. Bener gak? Posisinya 2, kalau usernya mencet 2, alias angka pilihan usernya bernilai 2 dan posisi cuy pai-nya sama dengan 2, sama-sama 2 nih, berarti ketebak. Selamat, kamu berhasil menebaknya. Tapi jika tidak, berarti kamu kalah. Sesimpel itu. Kita bikin if else-nya. If paling bawah ya. Jika apa tadi? Jika pilihan user underscore user sama dengan sama dengan apa nih? Sama dengan posisi cuy pai. Nama variabelnya apa cuy pai? Cuy pai underscore position. Titik 2. Apa yang akan kita lakukan? Adalah usernya menang. Print selamat, kamu menang. Wow, begitu ya. Jika tidak, back sedikit ke sini, else. Titik 2. Print kamu kalah. Cuy pai bukan berada di situ. Gini dulu aja simple ya. Coba running ya. Gua jamin saat ini kalau kita run dam, Afrizal namanya, bam. Kalau kita ketikin 2 harusnya kita menang. Bener gak? Karena posisi cuy pai-nya ada di nomor 2. Dan kita ketikin 2 untuk nomor pilihan. Lu bisa lihat di sini validasinya pilihan user sama dengan cuy pai position, maka dia akan menang. Tapi ketika lu enter, bam, kamu kalah. Cuy pai bukan berada di situ. Why? Kita bakal masuk ke materi berikutnya. Biarkan gua beli kopi dulu. Oke, apakah ada yang udah tahu jawabannya? Coba kita telusuri ya guys ya, kita telusuri. Walaupun nilai yang diinputin 2 oleh user sama seperti posisi si cuy pai, tapi tetap gamenya kalah kita. Ya kan? Tetap kalah. Kenapa? Karena kita bicara tipe data yang tadi di awal loh. Yang pakai string ini dan yang ini adalah integer. Betul? Yang nggak pakai string atau angka nomor. Kalau kita buat angka 2-nya jadi kayak gini, ini tetap 2 nilainya sama, tapi tipenya adalah string. Angka 2 tapi tipenya string. Kalau yang tadi ini beneran integer. Angka murni kayak gitu ya, bukan sebuah paragraf huruf kata-kata string, bukan. Tapi ini adalah angka murni. Kalau kita kasih kayak gini, kita coba running lagi. py main.py. Ngoding adalah troubleshooting ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau menemukan hal-hal seperti ini memang
Disitulah letak keseruan kita dalam mengcoding. Itulah, gua hobi ngoding suka tuh gara-gara hal beginian. Kita coba running lagi. Dea 2 nih gua masukin di sini 2 ya. Kalau kita enter, kalah atau menang? Menang 1000%. Boom. Selamat kamu menang. Kenapa, Bang? Pertanyaannya. Jadi gini, ketika kita membuat sebuah sintaks yang pakai function input, terdeteksi sebagai string. Jadi apa-apa yang diinputkan oleh user itu terdeteksi sebagai string. Jadi kita masukin ke dalam variabel pilihan user atas apa yang diketikkan oleh user, walaupun dia ngetiknya angka 1, 2, 3, 4, karena dia berupa sebuah input yang bawaannya seperti ini, itu formatnya adalah string dan kita tempel ke dalam pilihan user. Pilihan user ini berarti sekarang menjadi string. Dan di sini pun cuipai position itu string. Nah, komparasi yang kita lakukan ketika if else ini adalah membandingkan juga dengan tipe datanya. Kalau yang sebelumnya itu seperti ini. Pilihan usernya adalah string kan, 2. Cuipai positionnya 2 seperti ini. Apakah string 2 sama dengan angka 2? Tidak, di dalam pemrograman itu berbeda. Khususnya untuk Python ini dianggap beda. Di yang lain juga seharusnya beda, kecuali JavaScript, rada aneh. Ketika kita tambahin string untuk cuipai position di sini, maka ini identik sama, tipe datanya sama, value-nya sama. 2 angkanya dalam kutip ya, 2 angka nih di sini. 2 sama dengan 2, yes, true. Maka selamat kamu menang ketika kita masukin ini. Tapi kalau kita bikin kayak gini, ini artinya pilihan usernya 2 di-compare ke angka 2 seperti ini. Jadinya akan selalu masuk ke else, nggak akan pernah masuk ke selamat kamu menang walaupun pilihannya udah sama. Jadi kayak gimana solusinya? Ada 2 hal. Mengubah inputan ini menjadi integer atau mengubah cuipai position menjadi string. Entah gimana caranya, mau kayak begini atau mau dua-duanya mau jadi integer kayak gini. Menurut kalian better yang mana? Karena sebuah angka ya 2 itu jadi lebih enak kita convert menjadi sebuah integer. Ini gua balikin lagi jadi semula kayak tadi ya. Sorry. Nah, ini balik lagi semula, ini balik lagi semula. Posisi cuipai adalah integer 2. Pilihan user ini adalah string. Kita akan konversi jadi sebuah integer. Caranya kayak gimana? Caranya mudah banget. Gua kasih sampel dulu di sini. Misalkan kita punya usia pakai string gini 39. Gua bakal cari tahu ini tipenya apa. Kita bikin ini, awas dulu ya. Tunggu. Ini sebagai sampel dulu biar kalian paham. Gua akan bikin di sini. Ini gua awasin dulu ya. Komentar dulu. Usia. Kita pengen cari tahu ini tuh tipenya apa. Usia 1, sini usia 2 sama dengan 39. Kita print usia 1 dan print usia 2. Coba jalanin. Sebagai sampel dulu guys, py main.py 39. Enggak kelihatan perbedaannya. Cara tahu beda tipe datanya, lu bisa tambahin di depan sini type, ini tipe buka tutup, masukin variabelnya ke dalam buka tutupnya. Atau sama dengan kayak gini nih. Type, jadi bukan print tapi type buka tutup. Di sini nama variabelnya apa? Usia 2 misalnya. Supaya muncul ke layar, bungkus ini ke dalam sebuah print, jadi masukin aja di sini print. Ini di cut aja, masukin ke dalam print. Jadi sama kayak gini. Biar tahu nih antara yang 1 dan yang 2. Kita coba running lagi. Tipenya sebenarnya apa? Nih. Kelas str, kelas in. Yang 1 adalah str alias string, yang 2 adalah int, integer. Kayak gitu. Kalau kita mengubah yang string ini menjadi integer, tinggal tambahin di depannya int buka tutup. Bungkus ke dalam, karena buka tutup ya jadi kayak function gitu. In buka, string 39 tutup. Artinya string 39 diformat menjadi integer. Nanti hasilnya bakal sama seperti usia 2. Kita coba running lagi. Kelas in.
Yang tadinya str sekarang udah berubah jadi in. Jadi kedua-duanya lagi. Ya benar, kedua-duanya menjadi integer. Nah, kita akan perlakukan hal yang sama untuk si inputan yang kita punya, yaitu mengconvert menjadi in yang tadinya string. Gua buka lagi ya. Ini kita buka lagi, awas dulu. Srebel. Yang mana yang harus dikonvert jadi sebuah integer, yaitu yang ini. Karena ini bawaannya menjadi string, maka kita bakal bungkus ke dalam sebuah int, buka, tutup di endingnya sini. Tutup. Bem. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita cobain lagi. Ini sisanya masih sama kayak sebelumnya. Kita running lagi. Nama saya De Afrizal. Bam. Halo De Afrizal, coba perhatikan gua di bawah ini. 1, 2, 3, 4. Menurut kamu gua nomor berapa Cuypai berada? Sini kan Cuypai nomor 2. Kita ketikin salah dulu pertama kali, misalnya 3. Dam. Kamu kalah, Cuypai bukan berada di situ katanya nih. Pilihan kamu adalah 3, kamu kalah. Kita clear, kita run lagi. Sekarang yang benarnya, Cuypai di posisi 2, De Afrizal. Cuypai ada di posisi 2. Kita ketik 2, enter. Selamat, kamu menang. Sudah sama, berhasil? Berhasil? Good job. Sekarang PR-nya adalah, karena ini namanya juga game ya, masa kita yang ketikin si Cuypai positionnya di sini gitu loh, nggak bagus. Gimana caranya program kita membuat Cuypai positionnya acak posisinya? Entah di nomor 1, entah di nomor 2, atau nomor 3, nomor 4. Berarti antara 1, 2, 3, 4. Kita bisa pakai yang namanya library. Jadi kita bakal belajar pakai library sedikit di Python. Untuk pakai library itu kita import dulu. Nama library-nya adalah import random. Sini. Ini bawaan dari Python ya. Jadi nggak perlu install apa-apa. Cukup kayak gini doang. Import random. Untuk mengenerate sebuah nilai secara acak. Cara pakainya berarti Cuypai position jangan langsung sama dengan 2. Tapi panggil aja di function random bawaan Python. Random titik. Titik ini biar masuk ke dalam sebuah library randomnya, karena di dalam library randomnya ini ada banyak hal yang bisa kita pakai. Halnya itu ada di mana? Ada di setelah titik. Kalau kalian ketikin titik, muncul langsung banyak sugesti di sini. Apa yang mau kita pakai? Nah, kita mau ngerandom sebuah integer. Jadi di sini ada kebetulan namanya run in, random integer. Klik aja, atau ketik manual boleh. Karena ini adalah sebuah function ya. Nih, jadi kita bisa buka tutup. Kalau dibaca di dokumentasinya, return random integer in range A, B, including both endpoints. Artinya, ketika kita buka tutup kayak gini, ini punya 2 parameter disebutnya nih. Ada parameter pertama dan parameter kedua. Parameter pertama A, ataupun yang kedua B. Sebenarnya A, B ini cuman penamaan biar kita nggak bingung aja ya. Artinya, A itu untuk nilai minimalnya, B adalah nilai maksimalnya, atau range. Range itu kan minimal berapa ke maksimal berapa. Taruhlah kalau di sini 1 terus koma 2, artinya Cuy position akan mendapatkan nilai dari angka 1 sampai angka 2 secara random ketika kita jalankan programnya. Entah ada di 1, entah ada di 2. Nah, karena di sini di program kita punya 4 goa, jadi randomnya dari angka 1 sampai angka 4. Otomatis ketika programnya dijalanin, dia bakal mendapatkan Cuypai position bakal mengenerate angka. Nggak tahu kita juga bahkan berapa angkanya, terserah sistemnya aja ketika dijalanin. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Sehingga kita pun ketika mencoba tidak akan tahu jawabannya berapa. Maka kita bakal tulis di sini di hasil akhirnya setelah menang atau ketika kita kalah. Contoh kayak gini, selamat kamu menang, kita ganti dulu. Selamat, tambahin F di depan biar bisa masukin kayak nama kita ataupun yang lain-lain. Kasih F gini, format. Selamat, kita udah punya variabel nama user ya, kita masukin sini. Selamat nama underscore user, kamu menang. Posisi Cuypai ada di gini, bisa nih. Cuypai ada di, panggil variabel Cuypai position yang ada di sini biar kita tahu posisinya ada berapa ya. Cuypai position, dan pilihanmu adalah pilihan
user. Jadi tinggal panggil-panggil variabel aja gitu. Titik. Selamat deh Afrizal, kamu menang. Posisi Cuy Pai ada di 3 misalnya teh. Ada di goa nomor berapa gitu ya, nomor 3, nomor 4, dan pilihanmu adalah 4 misalnya. Goa nomor, nah gini bisa lah, biar matching-matchingan aja. Pas kamu kalah, kita tambahin F lagi di sini. Kamu kalah. Cuy Pai bukan berada di situ, tapi ada di goa nomor Cuy Pai position. Ini bisa. Sedangkan kamu memilih goa nomor Cuy Pai, oh bukan, pilihan user. Jadi cukup jelas ya. Ketika pilihan usernya sama persis dengan Cuy Pai position yang udah di random sama program dari sononya, kalau misalkan 2 kebetulan juga Cuy Pai-nya 2, maka selamat ya Afrizal, kamu menang. Posisi Cuy Pai ada di gua nomor 2. Nih, Cuy Pai posisinya kan 2 dan pilihanmu adalah gua nomor 2 kalau benar. Tapi kalau salah, kamu kalah. Cuy Pai bukan berada di situ, tapi ada di gua nomor berapa dia ngegenerate randomnya, sedangkan kamu memilih gua nomor berapa pilihan usernya. Yang udah pasti harus beda. Itu yang membuat user kalah dan user menang. Kita save. Yuk kita coba pymain.py, enter. Masukkan nama kamu Dea. Halo Dea, coba perhatikan gua di bawah ini. 1, 2, 3, 4. Menurut kamu di gua nomor berapa Cuy Pai berada? Nomor 3 misalnya, kita coba enter. Pilihan kamu adalah 3, kamu kalah. Cuy Pai bukan berada di situ, tapi ada di gua nomor 4. 4. Random number 4 dari sistemnya. Sedangkan kamu memilih gua nomor 3. Kita cobain lagi sampai menang. Oh sorry, yang ini nih rada ganggu nih. Yang pilihan kamu adalah 3, kita awasin karena udah jelas di sini semuanya. Jadi print F yang ini kita awasin. Pilihan kamu adalah ini. Hilangin aja. Kita coba run lagi. Oke, nama kamu Dea Afrizal. Kira-kira nomor berapa sekarang? Misalkan mungkin 1, enter. Kamu kalah lagi, gue bakal coba dulu ya. Sampai menang gue. Dea A. 3. Anjir, salah lagi. Dea A. 4. Selamat Dea. Ya, selamat Dea A, kamu menang. Posisi Cuy Pai ada di gua nomor 4 dan pilihanmu adalah gua nomor 4. That's good. Terakhir kita review dulu kodenya biar kalian nggak bingung semuanya. Kita mulai dari atas ini ya. Pertama kita bikin satu file main.py. Ini adalah file utama kita dan isinya yang pertama ada library import random. Import artinya mengambil, random adalah library, nama library-nya. Dan kita punya welcome message variable yang isinya adalah untuk menyapa usernya dalam menggunakan aplikasi Cuy Pai Games ini. Cuy Pai position untuk menentukan posisi si maskot yang kita punya, si Cuy Pai-nya itu random dari nomor 1 sampai nomor 4 sesuai dengan goa yang kita punya di sini. Ada 4 lubang goa, 1, 2, 3, dan 4, yang mana Cuy Pai positionnya itu merandom dari angka 1 sampai 4. So dia bakal secara acak mengisi visual dari goa yang kita punya di sini. Terus kita tanya nama user lewat inputan sini yang formatnya string, dan untuk pilihan user ini kita format menjadi sebuah integer karena inputan itu bawaannya adalah sebuah string. Karena secara bawaan input itu tipe datanya adalah string, jadi variabel pilihan user yang kita punya ini tipe datanya string. Sedangkan kita sekarang udah convert menjadi sebuah integer, artinya angka 1, 2, 3, 4-nya integer, sama seperti random yang kita punya. Integer di compare dengan integer, valid. Maka ketika pilihan usernya matching seperti Cuy Pai position yang kita nggak tahu angkanya dia ada di gua nomor berapa, maka bakal muncul nih, kalau matching ya pilihan usernya akan muncul selamat, nama usernya siapa, kamu menang, posisi Cuy Pai ada di gua nomor Cuy Pai position dari sebuah variabel yang kita ambil dari atas, dan pilihanmu adalah gua nomor pilihan user, hasil inputan user pastinya. Dan jika tidak alias jika kalah, ya inilah kamu kalah dan bla bla bla. Kurang lebih kayak gitu untuk sesi 1. Semoga bermanfaat. Apakah kalian sudah cukup mengerti sampai sini? Jangan lupa kita bakal masuk ke tugasnya. Jadi tugasnya cukup sederhana. Yang pertama adalah ketika user mengetikkan 1, 2, 3, 4 dan melakukan pemencetan enter, ya kita coba contohin dulu. pymain.py, nama saya Dea Afrizal, enter. Nah, menurut kamu di gua nomor berapa Cuy Pai berada? Ketika lu ketikin 3, pas lu enter jangan langsung muncul hasilnya dulu, tapi berikan sebuah konfirmasi ya. Apakah kamu yakin
jawabannya ada di nomor yang kamu pilih, yaitu misalnya ini 3 ya, tanda tanya, yes or no gitu. Jadi tinggal dimasukin kayak y or no kayak gini. Ketika usernya ketik y, maka bakal melanjutkan ke proses validasi ini untuk menentukan kemenangan user atau kekalahan dari si usernya itu sendiri dalam bermain Cuipai Games. Cukup mengerti untuk tugasnya? Cuman kayak gitu doang. Jadi ketika diketikin 2, jangan langsung hasilnya seperti ini, tapi munculkan dulu konfirmasi. Apakah kamu yakin dengan jawaban tersebut? Munculin angka 2-nya, langsung buka tutup Y atau no di dalam prompt-nya ya, di dalam inputan usernya. Jadi user nanti tinggal ngetikin Y. Kalau user ketikin Y, maka lanjut. Kalau user pencet no, maka ya udah berhenti aja gitu. Gua tunggu untuk di sesi kedua. Kalau udah kelar tugasnya bisa langsung tag Instagram gua di dea.afrizal. Cek aja di deskripsi linknya, oke? Sampai jumpa di sesi kedua. Bye bye.